Smart Business. Hai, apa kabar Smart Business? Strategi satset. Ini bahasan yang akan kita lakukan selama lebih kurang 15 menit ke depan bersama saya Daniel Adam di program Smart Business Podcast ya. Nah, saya sudah bersama dengan orang yang expert di bidang strategi yang notabene-nya udah pindah kemana-mana tapi hobinya adalah makan. Jadi kalau misalnya Anda pengen coba makanan dari si pemilik bisnis ini, boleh nanti diinformasikan di sesi terakhir ya. Pak Abraham Victor, apa kabar? Baik. Ini kesekian kali kita ketemu. Iya Sehat? nih, sehat-sehat. Masih hobi makan? Masih sekali. Bisnis masih lancar? Masih lancar juga. Jalanin semasa sebelum COVID malah naik, walaupun semuanya begitu ya. Iya. Tapi kan ini nggak lepas dari, saya percaya adanya faktor luck, Pak Abraham. Itu udah pasti ada dalam semua kehidupan aspek bisnis. Tapi kan nggak lepas dari strategi. Hari ini kita bahas masalah strategi satset. Oke. Diimplementasikan nggak sih di bisnis Anda ini? Strategi satset ya? Artinya apa tuh, Pak? Strategi yang geraknya cepat, responnya juga cepat, memberikan servisnya juga cepat, pelayanannya juga cepat, dan hasilnya juga diharapkan dengan cepat. Oke. Kita, kalau di company kita banyak yang nge-joke tuh, kita kalau punya deadline tuh, ya kemarin deadline-nya ya. Jadi, of course tuh bercanda-bercandaan doang. Tapi, I think kita coba berusaha keras untuk move fast dalam segalanya. Misalnya contohnya gini, kalau kita ada komplain dari customer, itu biasanya kita langsung respons dalam 2 menit. Terus 24 jam itu udah resolved. Artinya udah beres komplainnya harusnya. Dan biasa komplain tersebut itu juga kita tahu langsung. Jadi saya pun tahu dia ada masalah apa. Terus kita langsung deep dive, investigate kenapa nih masalahnya, biar kita bisa tahu kenapa. Oke. Dan kalau misalnya ini sangat kritikal, kita langsung prioritas biar bisa di solve langsung. Jadi menurut saya ini balik lagi ke konteks bisnis kita, di mana di bisnis consumer orang itu punya banyak banget pilihan. Kita cuma satu dari 300.000 orang yang jualan online misalnya. Yang jual ayam aja 25.000 kira-kira. Betul. Jadi kita itu cuma salah satu, dan untuk kita bisa kompetitif, untuk kita bisa menangkan hati konsumen, ya the only way itu untuk kita improve terus dan secepatnya gitu. Jadi makanya itu ya yang kita coba lakukan juga. Oke, Pak Abraham Victor, kan banyak para pengusaha, para bisnis juga yang sekarang tuh terjebak dalam ranahnya overthinking ya, yang kadang-kadang juga merasa nyaman, kadang-kadang suka mikir berlebihan juga, ini ke depan gimana, ini bisnis kenapa, bagaimana zaman seperti ini, belum lagi banyak keputusan kebijakan pemerintah yang ya mungkin dirasa kurang pro gitu lah. Iya. Anda pernah berpikir seperti itu juga nggak? Dan apa yang Anda lakukan untuk tetap eksis di bisnis consumer ini? Mungkin kalau kita lihat spektrum ya, spektrum sangat puas, spektrum paranoid gitu. Menurut saya yang healthy itu mungkin sedikit ke arah paranoid sebenarnya kalau kita punya bisnis. Oke. Karena menurut saya kita udah di bisnis consumer apalagi ya, mau segede apapun tuh yang namanya ancaman selalu ada. Contohnya gini, Nokia, zaman saya kecil itu HP segala umat. Betul. Nggak ada pemain yang segede Nokia, dan market share-nya itu 30% market share global kalau nggak salah. Jadi gila-gilaan gedenya. Tapi Nokia hilang habis itu. Jadi bahkan udah selevel itu pun bisa di-disrupt juga sama pemain baru. Jadi buat kita, apalagi kita masih nggak ada apa-apanya. Artinya ancaman itu dari semua sisi, dan kita harus berusaha keras lebih maju dari yang lainnya, biar customer itu milihnya kita terus. Jadi menurut saya lebih aman itu sedikit paranoid daripada puas kalau menurut saya. Nah, tapi keywordnya tuh healthy paranoia ya. Nah, karena kalau paranoia yang membuat kita nggak bisa bergerak ya artinya salah kan. Jadi harus healthy paranoia, dimana kita ada merasakan ancaman yang buat kita jadi move fast. Ada nggak unsur diferensiasi di strategi yang mendekati ke paranoia ini yang diterapkan di consumer? Of course. Jadi menurut saya di industri consumer itu kan, misalnya semua orang jual nasi dengan ayam. Gimana caranya ayam kita bisa lebih enak dari yang lainnya? Gimana cara ayam kita tuh kalau orang makan terngiang-ngiang gitu rasanya. Nah itu yang harus dipikirin tuh, dan itu sampai ke level detail. Misalnya ya, kayak waktu kita bikin hot set story, kan yang namanya ayam pedes tuh orang udah buat banyak kan. Betul. Nah kita tuh desain pedesnya itu biar bukan cuma pedes, tapi rasanya tuh bulat. Bukan cuma bulat, tapi kompleks. Jadi ada layernya. Dan yang terakhir itu ketika orang udah telan ayamnya, terus jilat tangannya, itu masih berasa aromanya. Nah, itu goal kita waktu kita bikin produknya. Itu kan mikirnya panjang tuh. Jadi menurut kita hal-hal kayak gitu tuh yang dibutuhkan untuk konsumen itu bisa suka produk kita. Ya. Oke, sebentar. Saya mau masuk ke strategi marketingnya nih, dan juga challenge strategi yang dilakukan sama bisnis Hungry ya, miliknya Pak Abraham Victor.
kita kenal ada istilah nano influencer, micro influencer, makro influencer. Ketika satu produk itu dipercayakan untuk di-expose lebih jauh oleh influencer itu kan mostly mereka akan naik. Anda menggunakan strategi itu nggak dalam berbisnis? Mungkin bukan strategi, tapi ya kita coba semuanya. Artinya kan di dunia F&B ini paling penting itu menurut saya produk sebenarnya. Jadi kalau produknya nggak oke, itu mau di-endorse sama Pak Presiden pun nggak akan lama tahan di market. Jadi produk itu paling penting sebenarnya. Nah kalau produknya udah oke, kita tinggal mengkomunikasikan ke orang-orang biar orang-orang tuh pengen coba. Jadi dua hal kan. Pertama biar orang pengen coba. Kedua buat yang udah pernah nyoba tapi udah lama nggak nyoba biar nyoba lagi. Dua itu yang coba kita komunikasikan. Nah kemudian caranya gimana ya semuanya ya. Artinya kita explore dari mulai influencer, mulai ads di YouTube misalnya, ads di Instagram, semuanya kita ekspor semuanya sih. Dan itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Hasilnya gimana kira-kira untuk bisa bertahan di level yang nyaman? Hasilnya lumayan. Jadi kita setiap hari jual sekitar mungkin 90.000 porsi makanan. Wow. Jadi ya not bad dibandingin waktu kita mulai. Waktu kita mulai kan 0 ya. Tapi tetap masih banyak ruang untuk kita bisa grow sih. Menurut kita bisa mungkin sampai 20 kali dari sekarang size-nya harusnya. Harusnya bisa begitu ya. Berarti ada strategi-strategi satset lain yang dilakukannya. Kita harus terus evolve ya. Jadi kita belum tahu semuanya, tapi kita akan belajar dan akan lebih ngerti ke depannya. Bocorin dong Pak Abram. Apa kira-kira ke depan strategi singkatnya tahun depan? Ini kan lebih fluktuatif lagi nih persaingannya. Fluktuatif ya. Mungkin tahun depan kita banyak fokus ke memenangkan kategori yang kedua kita masukin. Jadi kita udah masuk kategori ayam nih. Pertanyaannya gimana cara produk kita munculkan kita itu jadi pilihan utama misalnya dibandingkan dengan pemain-pemain Amerika misalnya. Gimana caranya saya juga belum tahu nih Pak. Masih brainstorm nih di kantor ya. Ini makanya abis ini kantor. Jadi belum tahu jawabannya. Jadi masih banyak PR yang harus dikerjakan. Iya, masih banyak PR ya. On cam boleh Pak Abram Victor, boleh nggak dipesankan kepada para pelaku bisnis yang ada di Jakarta khususnya di skop kecil ya. Bagaimana untuk melakukan sebuah strategi yang baik dan benar, walaupun kita sama-sama belajar, karena kan kita bahasnya adalah strategi satset hari ini. Nah, mungkin bocoran ilmunya bisa disampaikan sebagai sebuah bentuk duplikasi yang akan ditiru sama para bisnis lain di luar sana di bidang consumer. Silakan. Sebenarnya kalau boleh jujur menurut saya yang paling penting itu, yang paling penting dan paling impactful itu produk sebenarnya. Jadi kalau produknya benar tuh artinya customer benar suka, terus dibandingkan dengan saingan tuh produknya benar-benar jauh lebih oke dari segi semuanya ya, segi kualitas, segi value for money, dan lain-lain, maka semuanya itu lebih gampang diberesin. Tapi kalau produknya kurang, kita mau kerjain yang lain-lain pun, biasanya ujung-ujungnya turun lagi. Jadi mendingan fokus produk dulu pertama, sampai fixed, baru yang lain-lain. Sesimpel itu sebetulnya, walaupun aktualisasinya berat ya. Iya, benar. Dengan tim harus brainstorming, harus banyak lagi step-step yang dilakukan. Iya. Nggak cukup sampai di situ aja berarti ya? Iya, nggak cukup sih. Baik, tapi waktu kita udah cukup berakhir. Nah, jangan terlalu kenyang untuk mendapatkan informasi. Nanti kita akan hadirkan lagi sosok Abram Victor memberikan banyak sekali motivasi dan juga insight khususnya bagi Anda yang berbisnis consumer atau baru memulai bisnis ini. Semoga bermanfaat. Pak Abram, terima kasih waktunya. Thank you, Pak Daryl. Kapan-kapan ketemu lagi ya? Ketemu lagi. Saya Daryl Adam. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.